Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Idh qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa menghidupkan sunnahku maka mendapat kecintaanku. Siapa mendapat kecintaanku maka akan berkumpul denganku di surga. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dalam satu perkumpulan, insyaallah ini mengundang rahmat Allah, mendapat ijabah qabul. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Al-Mukarram Ustaz Khairun Nawan, mata'anallah bituli hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat, dan antum mudah-mudahan istiqamah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasul, kepada ketaatan, taatillah wa Rasul, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Nabi Muhammad zawaj nikah, Rasulullah nikah dengan Sayyidah Khadijah, ini janda, beranak dua. Ketika itu rumah tangga Nabi, jadi sekarang tuntunan kita umat Nabi. Yang diajarkan Rasulullah, Syekh Nawawi Banten katakan ini mengundang cinta Allah. Kalau kita taat mengikuti apa yang dikerjakan Nabi Muhammad berarti menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula, dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah yang disebut Nawafil. Ilmu di dalam rumah tangga, terus bagaimana menjadi seorang laki-laki, semua karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan Nabi dalam memandang Sayyidah Khadijatul Kubra, bagaimana anak-anak Nabi, terus kita ngedidik anak. Bagaimana Rasulullah mengingatkan untuk salat, bagaimana kita ngingetin untuk salat. Bagaimana Nabi mengajarkan ilmu, diriwayatkan dalam tarikh Rasul, dikatakan begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib serumah dengan Nabi sehingga terus diambil mantu Nabi, terus dikatakan menjadi mantu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah di situ? Mungkin kita cari mantu harus anak perempuan dapat yang soleh, anak laki-laki dapat solihah, supaya apa yang kurang di yang lelaki itu menjadi lebih dari si perempuan, yang kurang dari yang perempuan itu menjadi lebih dari yang laki-laki. Sunnatullah. Dan di situ perintah Allah untuk melihat bagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bulan ini bulan kelahiran Nabi Muhammad, bulan yang dianjurkan banyak selawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Benar, ayat ini turun di bulan Sya'ban, tapi dikatakan min ba'dul ulama sampai ayat ini terhukumi solawat begitu. Jadi hikmah tentang seorang mulia karena takwa. Naam, tapi apa harus wajib di hati seorang itu hidup Nabi Muhammad, mengenali Ali Muhammad, karena Al-Ghazali katakan dalam Al-Ihya Al-Ulumuddin bahwasanya man habba ahlu baiti dakhalal jannah. Rasulullah mengatakan, jadi bagaimana Habib kalau kita nggak ngelihat ahlul bait Nabi, maka dia habaib kudu benar, ya, karena itu supaya menjadi tuntunan al-haq yang benar.
sampai dikatakan seorang itu mengenali Ali Muhammad, Ghazali katakan dakhalal jannah. Cinta terus kepada habaib dakhalal jannah. Yang mengatakan ini lisan al-karim al-azim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, seperti itu. Terus apa? Keburukan-keburukan di dalam rumah tangga, ya. Di dalam rumah tangga ini ngikutin siapa? Ngikutin mungkin Abu Jahal, ya. Dan di zaman Rasulullah mengambil ibrah. Hati-hati jangan sampai seperti fulana Musailama al-kadzab, terus dikatakan seperti itu. Dan itu merupakan nur ilmu yang dikatakan dari Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ke Nabi, sehingga Syekh Nawawi Banten katakan itu pula perintah Allah untuk mengerti yang dikatakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ngurang-ngurangin sunnah Nabi Muhammad haram. Nggak boleh. Merendahkan itu namanya. Tapi berlebihan kepada Nabi Muhammad boleh. Habib kok hukumnya nggak sesuai ke akal. Karena dia Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Itu keutamaan Nabi. Di sana dalam kitab Marakil Ubudiyah, itu Matan Bidayah, Syarah Marakil, kitab Syekh Nawawi Banten, dikatakan kalau menghidupkan atau melaksanakan sunnah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala cinta ke orang itu. Mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menghidupkan sunnah Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu kesenangan luar biasa. Mengatakan seorang hamba itu perintah Allah wajib. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Dan atas rahmat Allah Kanjeng Nabi. Jadi hukumnya bukan boleh-boleh aja mengenali Rasulullah, tapi apa? Bagaimana seorang itu akan benar-benar mendapat jaminan senang di akhirat, gak bakalan susah di alam kubur. Ini kubur ini ngeri, ya. Itu ditarik ruh, Nabi rasakan seperti 70 sabetan pedang. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra salah ngucap ke Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah, Nabi takut Fatimah akan disiksa begitu. Disuruh meminta maaf 70 kali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya karena keburukan-keburukan ini dijaga benar. Nabi mengajarkan untuk hati-hati dengan keburukan. Yang haram, apa yang haram, yang halal, apa yang halal. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang sunnah. Apa sunnah di situ? Sebalik yang makruh. Ya, sebalik yang makruh. Tapi dikatakan minal bid'ah ila sunnah, begitu. Meninggalkan keburukan. Dunia ini buruk. Fana, Nabi katakan mal'unatan wa ma fiha ila zikrullah, kecuali ibadah. Ibadah seperti apa? Ibadah yang yakni dikatakan seorang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempatnya Habib, naam, berselawat seorang itu, ya, menghadirkan Nabi Muhammad, apa sekira Allah akan menyesatkan seorang itu, haram buat Allah berbuat zalim. Itu dikatakan guru Habib Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas di Bekasi. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Jadi keutamaan salawat di bulan Rabiul Awal ini yang ngebuka pintu-pintu surga kita insyaallah, amin. Orang yang baca salawat nariyah mendapatkan dibukanya itu pintu-pintu surga di akhirat nanti, amin. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan hati rahim. Ya karena bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca Maulid Nabi Muhammad, jazauhu husnul khitam. Dikatakan kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang, Darul Hadis Jawa Timur sana, dikatakan membaca Maulid Nabi Muhammad, tanya orang ke Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, ya Habib, apa fadilah aku membaca Maulid? Kata Imam Al-Habbar Al-Habib Abdullah bin Imam Al-Habbar Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, dikatakan jazauhu husnul khitam. Kalau kita membaca Maulid Nabi Muhammad mendapat husnul khatimah, dan lebih lagi selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cara-cara dalam membaca selawat, ada cara-cara dalam berdoa, ada cara-cara dalam yang paling penting salat. Mukhal ibadah, doa mukhal ibadah, salat mukhal ibadah. Bermakna doa salat yang menjadikan seorang itu dekat ke Nabi karena takwa. Haram, sesuatu yang haram dekat ke Nabi Muhammad yang karim, yang mulia. Haram, sesuatu yang gak bisa Allah palingkan wajah Nabi ke orang itu, naudzubillah. Aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan Allah, dengan pendengaran apa yang didengar Allah, itu mereka semua dalam naungan rahmat Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi rasa syukur kepada Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falafrahu. Ingat, hanya karena itu. Hanya karena itu, karena wajib. Andai kata dalam 30 juz Al-Qur'an Allah berkata itu dua, ulama Mesir katakan nggak ada satu kalimat di Al-Quran itu ada dua arti. Begitu pun keterangan-keterangan wa ila, kecuali mansuh atau nasih daripada ayat itu, atau mafhum mukhalafat daripada ayat itu. Naam. Oh, berarti seorang ini ya, orang ini, wah ini orang seburuk-buruk orang. Karena apa? Nggak ngerti Nabi Muhammad. Karena itu rahmat Allah subhanahu. Dan terus setelah ayat itu Allah katakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ketika Allah memperlihatkan kepada kita keramat maulid, membaca maulid Nabi. Hadir Rasulullah. Ada tuh yang nangis-nangis tuh ketika dibaca maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mungkin rindu kepada Nabi. Habis pernah sesekali begitu ya. Mudah-mudahan kita semua pernah merindukan Nabi Muhammad. Itu akan diperhitung-hitungkan Allah di akhirat nanti. Menjadi amalan yang besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mata manusia kita yang kotor. Bukan pendengaran telinga kita yang kotor. Sehingga terus hati-hati itu yang kotor, yang rusak, yang nggak akan mendapat pandangan Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Berdoa dengan meminta kepada Allah, ya Allah maj'alna min ahlil khair, ya Allah jadikan aku orang yang baik untuk mendapat pertemuan nanti di akhirat dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Ini akhlak yang dikatakan sunnah Nabi Muhammad, akhlak yang karim, yang mulia. Apa ketika ada tamu seperti raja. Ya, begitu pula tamu, apa kata sahibul bait. Dan itu adab yang udah diajarkan Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Ketika itu Nabi datang ke Buhairah. Buhairah itu orang paling fakir di Mekah ketika itu. Apa yang dia punya semua sedekah. Dari sedekah di zaman Rasulullah hidup. Ketika itu Nabi bersama sahabat datang ke Buhairah. Ketika di situ Nabi mau makan, dilarang sama sahabat. Jangan kau makan. Wahai Nabi, ini makanan sedekah. Karena Rasulullah, karena Hasan Hussein, ahlul bait Nabi, nggak boleh, haram makan sedekah. Tapi karena ngehargain sahibul bait, Nabi makan itu. Kata Nabi ke sahabat, sedekah ini buat Buhairah, ke kita sudah bukan sedekah. Itu di situ nur apa? Ilmu yang diajarkan Rasulullah. Karim, mulia. Kenapa? Ingat selalu, wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Habib kok selalu apa seolah-olah mengingatkan kepada Allah. Karena apa? Ini yang dikatakan seorang yang hanya ketika azan subuh ditempatkan di situ zikir orang-orang itu. Ahlu zikir fas'al, disuruh kita bertanya. Ahlu zikir, orang yang memang zikrul anbiya, yang banyak mengingat Nabi Muhammad. Kita nggak ada apa-apanya. Yo, Habib sering lupa kepada Nabi. Orang yang paling mengingat Nabi ini makomnya yang paling tinggi, yang banyak bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habr, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih itu riwayatkan yang banyak disampaikan guru-guru Habib sampai sekarang. Suka ketika dulu mengaji Habib itu dikatakan guru, di antaranya Habib Ahmad Saleh Al-Attas. Banyak guru-guru yang sekarang Al-Imam Al-Habr hidup di zaman sebelumnya lagi. Itu siapa kita banyak selawat ke Nabi. Oh, udah barang tentu mimpi Rasulullah, mimpi Nabi Muhammad tuh diberi barokah Allah. Ra'al fil manam, melihat Nabi dalam mimpi. Ini lebih lagi, begitu kita mati di alam kubur, kita banyak selawat ke Nabi Muhammad. Itu ada satu pintu dikatakan yang nyambung ke Madinah Al-Munawwarah, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama di dunia belum kiamat, di alam ruh ro'an Nabi. Begitu seorang itu tinggalkan dunia belum kiamat, nah itu yang dikatakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah yang apa? Menjadikan seorang itu dekat kepada Allah. Naam, haram seorang merubah-rubah pikiran hati tanpa dikehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bimana jahil, atau dengan satu kebodohan, atau bimana zalim, dengan satu kesesatan. Nah, kesesatan. Al-ilmu nur, cahaya. Dikatakan minadzulumat, sebelum bulan Rabiul awal Nabi Muhammad ini hidup, itu ketika itu gelap. Ila nur, menjadi cahaya. Naam,
terus menjadi buta, menjadi tuli, ini yang dikatakan akan menghancurkan satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin illa ma bi anfusihim. Enggak akan Allah menyenangkan orang-orang munafik, ada orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat terbesar Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu. Dan karena itu disuruh kita senang. Jadi orang gak usah jadi orang nih udah salah tambah gak karuan. Ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ya. Hati orang kalau gak nyenengin orang, dikhawatirin yang gak senang sama dia orang saleh. Yang gak senang juga wali gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudahan Allah berkahi Rabiul Awal menjadikan majelis salawat nariyah al-Ustaz Khairnawan barokah. Allah gabul hajat antum-antum, Allah beri rezeki berlimpah, hujan terus biar berkah panen segala macam. Allah jadikan amal-amal terus nanti sampai nisfu bulan Nabi Muhammad SAW menjadikan kita diridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.